Sahabat RPK dimanapun Anda berada, Shalom Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiyah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah, bersama saya Gembala Benjamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia Jakarta. Siaran Telah Kata Ibrani Alkitabiah ini dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tubuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812-9912-430. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Hanukah, yang artinya pentahbisan atau dedikasi. Dalam bahasa Ibrani, ini dieja Ket Nun Kaf He, dibaca Hanukah. Hanukah dikenal sebagai satu perayaan di Israel. Hanukah, pentahbisan bait suci di musim dingin. Yohanes 10, ayat 22 dan 23. Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentahbisan bait suci di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan di bait suci di Serambi Salomo. Yesua datang untuk ikut merayakan hari raya pentahbisan ulang bait suci 2. Ia bukan saja ikut mengingat peristiwa yang terjadi sebelum kelahirannya, tetapi ia hadir di bait suci 2 yang ditahbiskan ulang sesudah dicemari oleh penguasa Yunani. Perayaan pentahbisan bait suci tersebut dalam bahasa Ibrani dikenal sebagai hari raya Hanukah. Naskah Yunani, Injil Yohanes memakai kata ekainia yang artinya dedikasi. Namun dengan istilah itu belum jelas pentahbisan bait suci yang mana. Tetapi di dalam bahasa Ibrani jelas disebut Hanukah, hari raya pentahbisan ulang bait suci 2 yang dibangun oleh Zerubabel dan Esra, namun dicemari oleh Raja Yunani yang bernama Epiphanes pada tahun 167 sebelum Masehi. Jika hari raya ini dirayakan oleh Yesus sendiri, mengapa umat Kristen tidak tahu bahkan merasa asing terhadap hari raya Hanukah ini? Penyebabnya ialah istilah Ibraninya diterjemahkan sehingga nama hari raya ini tidak pernah sampai kepada pembaca Injil bangsa-bangsa. Baik terjemahan LAI maupun ILT juga KJV, King James Version, tidak menyantumkan istilah Hanukah sekalipun sekedar catatan kaki. Terjemahan Inggris NIV menyantumkan Hanukah sebagai catatan kaki. Terjemahan Complete Jewish Bible dan Tree of Life Version memasukkan istilah Hanukah dalam teks. Kata Hanukah adalah kata yang valid, yang sah dalam kitab suci. Karena kemah Mose, juga bait suci Salomo, dan Zerubabel selalu ditahbiskan Hanukat Hamizbeah sebelum digunakan. Sekalipun tidak termasuk dalam Moadim atau 7 hari raya yang diperintahkan dalam Imamat pasal 23, Yesua tetap merayakan Hanukah yang merujuk pada pentahbisan ulang bait suci 2. Jadi, Hanukah dapat dikategorikan sebagai tradisi yang didasarkan pada pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan umatnya. Yesua ikut merayakan tradisi ini. Ini menunjukkan bahwa ia tidak anti tradisi seperti yang banyak disangka orang. Tradisi yang diangkat secara murni dari pekerjaan Tuhan yang nyata merupakan hal yang baik karena mengingatkan kita pada keagungan karyanya. Tradisi yang harus dipangkas dari kehidupan orang percaya adalah tradisi pagan, penyembahan berhala yang berasal dari pikiran manusia atau adat istiadat yang bersifat okultis, kuasa gelap. Yesua berjalan-jalan di Serambi Salomo. Mengapa demikian? Serambi Salomo terletak di sebelah timur bait suci.
Di tempat itu sekitar 200 tahun sebelumnya, Antiochus Epiphanes, Raja Yunani, mencemari bait suci dengan mendirikan patung dewa Zeus, suatu kekejian di hadapan Elohim Israel. Jelas Yesua berpihak kepada kekudusan bait suci. Hanukkah dirayakan pada tanggal 25 Kislev, dan saat itu adalah musim dingin. Bulan Kislev dapat disejajarkan dengan sebagian bulan Desember. Namun, Injil dengan jelas mencatat bahwa Yesua merayakan Hanukkah dan bukan Christmas, yang baru dirayakan sekitar tahun 337 sesudah penulisan bait suci. Setelah penulisan kitab rasuli, maksud saya, ditutup, yaitu pada zaman Kaisar Konstantinus Agung. Perayaan Christmas yang pertama pada zaman Konstantinus Agung. Dalam sejarah, kisah yang melatari pesta Hanukkah tercatat tahun 167 sebelum Masehi. Namun ratusan tahun sebelumnya, yaitu sekitar tahun 600 sebelum Masehi, peristiwa tersebut telah dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Daniel 8 ayat 21 dan 22, dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Nubuat dalam 2 ayat tersebut menjadi kenyataan 250 tahun kemudian, ketika pada abad 4 sebelum Masehi muncul kerajaan dunia Yunani yang dipimpin oleh Alexander Agung, 356 sampai 323 sebelum Masehi. Dalam 6 tahun setelah ia menggantikan ayahnya yang terbunuh, Alexander dapat mengalahkan kerajaan dunia Persia yang dipimpin oleh Raja Darius. Kekuasaan Alexander bukan saja di bidang politik. Helenisme sebagai budaya Yunani pun merambah dunia. Bahasa dan cara berpikir Yunani menjadi ciri peradaban dunia. Walaupun Alexander tidak memperlakukan bangsa Yahudi dengan buruk, paham Helenisme yang disebarkannya telah mengubah cara pandang orang Yahudi terhadap dunia, sehingga ini mengancam kepercayaan mereka. Tepat seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, setelah Alexander mati, kekuasaannya dibagi kepada 4 jenderalnya, yaitu Kassander, Lysimachus, Seleucus, dan Ptolemy. Seleucus menguasai Babylon, Medi, dan Syria, termasuk Yudea di Israel. Setelah Seleucus mati terbunuh, tanah perjanjian Kanaan diperintah oleh saudaranya yang bernama Antiochus IV, yang menjuluki dirinya sebagai Epiphanes, yang artinya yang mulia, Tuhan yang menjelma. Ia sangat membenci kepercayaan Yahudi karena dianggap merusak keperuntungannya. Epiphanes menggantikan imam besar yang sedang menjabat dengan seseorang yang lain yang bernama Menelaus, seorang Yahudi Helenis dari suku Benyamin yang sesungguhnya tidak berhak atas keimaman karena bukan orang Lewi. Di bawah boneka Menelaus, proses Helenisasi semakin merusak kepercayaan iman Yahudi. Epiphanes memerintahkan untuk, pertama, melarang mempelajari Torah, ibadah Sabat, dan hari raya yang ditetapkan dalam Torah. Sebagai gantinya, ia memerintahkan untuk memakai nama Yunani kepada orang-orang Yahudi, memakai pakaian Yunani, makan makanan Yunani. Semua yang dimakan termasuk babi, udang, sejenisnya yang tidak bersih, tidak kosher menurut Torah. Dan ia juga memerintahkan untuk menyembah dewa-dewa Yunani. Yang kedua, ia memerintahkan untuk mencemari tata penyembahan di Bait Suci Yerusalem. Kerusakan parah tidak terhindarkan dalam tata ibadahnya. Yang ketiga, memerintahkan mencemari mezbah di Bait Suci dengan mempersembahkan babi kepada patung Zeus, dewa tertinggi Yunani. Ini tidak kosher dan ini adalah kejijikan bagi Tuhan. Suatu sumber menyatakan ini dilakukan pada tanggal 25 Desember dengan ingatan pada ulang tahun dewa Zeus. Mereka yang menolak diancam hukuman mati.
Perilakunya membuat orang Yahudi menyebutnya Epimanes, yang artinya orang sinting. Kejahatan Antiochus Epiphanes ditulis dalam kitab Makabe yang tertulis dalam kitab atau yang termasuk di dalam kitab Deuterokanonika. Mendengar kedurnyanaan Antiochus Epiphanes, kita merasa orang ini harus dihentikan dari mencemari bait suci yang kudus. Dalam hal pelecehan agama Yehudim dan bait suci oleh penguasa Yunani, di mana keberpihakan kita sebagai orang percaya bangsa-bangsa? Ya, di mana keberpihakan kita dalam perang penguasa Yunani melawan orang Yahudi yang saleh. Dari segi asasi, dari segi hak asasi, kita berpihak kepada Israel. Dari segi keumatan dan kekudusan jelas kepada Israel juga, yang merupakan umat perjanjian sejak zaman Abraham. Hanya ada juga orang-orang Kristen, bangsa-bangsa, yang merasa lebih dekat kepada Yunani, karena bapak-bapak gereja adalah orang Yunani, dan perjanjian baru umumnya tertulis di dalam bahasa Yunani. Dan ada juga perasaan yang tidak suka kepada bait suci, karena melibatkan pengorbanan binatang yang dipahami sudah dihapus sesudah penyaliban Yesus. Namun, kita harus melihat bagaimana Yesus Kristus bersikap. Ia datang ke bait suci untuk merayakan Hanukkah, pentahbisan bait suci yang menunjukkan keberpihakannya kepada bangsa Israel yang mempertahankan kekudusan bait suci. Sikap ini dipegangnya secara konsisten. Misalnya, ketika pengurus bait suci tidak menjaga kekudusan bait suci dengan membiarkan para pedagang mencemari bait, Yesua bereaksi dengan menjungkir balikan meja penukaran uang dan meja jual beli hewan. Markus 11 ayat 15. Jadi kita harus berpihak kepada pihak yang mempertahankan kekudusan bait suci, yang dalam hal ini adalah Israel, bukan Yunani. Hal lainnya, peristiwa Hanukkah tidak terlepas dari perang antara penguasa Yunani dan kaum militan Israel. Apakah kita sebagai bangsa-bangsa murid Yesua perlu ikut merayakan hari raya Hanukkah ini? Kalau Yesua merayakannya, mengapa kita sebagai murid-muridnya tidak merayakannya? Tentu kita mengikuti teladan junjungan kita dengan cara merayakannya. Tanpa Hanukkah, mungkin kita tidak pernah melihat Yesua lahir di Bethlehem. Karena semua orang Yahudi sudah berasimilasi, bercampur menjadi Yunani. Peristiwa Hanukkah terjadi untuk memagari agar Yesua dapat lahir sebagai anak David, anak Daud, Raja Israel di Bethlehem. Kita lihat lagi selanjutnya. Penindasan dan pencemaran oleh Epiphanes mendorong perlawanan orang-orang yang setia pada perjanjian Tuhan. Modi'in adalah sebuah kampung yang berpenduduk kira-kira 1.000 orang dekat Yerusalem. Di situ ada imam yang bernama Matatias dari keluarga Hasmonean. Pada tahun 167 sebelum Masehi, ketika penguasa Yunani memerintahkan penduduk menyembah berhala Yunani, Matatias bersama kelima anak laki-lakinya menolak dan melakukan perlawanan. Tanpa dapat dihindari, perang terjadi. Matatias meninggal sebelum perang usai. Sebelum meninggal karena tua, Matatias memberkati anak-anaknya dan berkata, "Hasak fa'amats," jadilah kuat dan berani. Matatias menunjuk anak ketiga, Yuda, yang dijuluki Makabe, yang artinya palu atau hammer. Anak muda ini bersama pengikutnya yang disebut kaum Makabe menggalang segelintir kekuatan untuk melawan penguasa Helenis secara bersenjata. Ketika dihadapkan kepada pasukan Epiphanes yang jauh lebih besar, Yuda mendorong pasukannya untuk beriman bahwa Tuhan bersama mereka. Adalah suatu yang mudah untuk membungkam dan yang banyak di tangan yang sedikit. Bagi surga tidak ada perbedaan untuk menyelamatkan dengan banyak orang atau dengan yang sedikit orang. Karena kemenangan dalam peperangan tidak bergantung pada banyaknya massa, tapi pada kekuatan dari surga. Kita berperang untuk hidup kita dan untuk Torah. Dan Dia sendiri akan menggelisahkan mereka di depan kita. Tapi untukmu, jangan takut kepada mereka. Itu kata-kata Yuda Makabe
kepada para pengikutnya. Ini mengingatkan kita akan perlawanan Gideon yang hanya dengan 300 orang mengalahkan puluhan ribu tentara Midian. Sejarah berulang, the history is repeated. Tuhan memberkati perlawanan Makabe dengan mujizat di medan perang. Tercatat ada 2 kali perang besar. Yuda Makabe dengan 4.000 orang mengalahkan 40.000 tentara Yunani. Kemudian dengan 10.000 orang ia mengalahkan 60.000 tentara Yunani. Setelah berperang selama 3 tahun, dari tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi, Tuhan memberi kemenangan kepada mereka dengan mengusir penguasa Yunani Aram keluar dari Yudea sesuai dengan janji yang dinubuatkan Nabi Zakaria sekitar 3 abad sebelumnya, yaitu dalam Zakaria 9 ayat 13. Kemenangan ini mengingatkan firman Tuhan melalui Zakaria, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Adonai semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Kaum Makabe memasuki bait suci dan membersihkan dari simbol-simbol berhala dan patung-patung yang ada di bait suci. Setelah selesai, mereka melakukan pentahbisan ulang bait suci di musim dingin, tanggal 25 Kislev 164 sebelum Masehi. Ada berbagai kisah pentahbisan ulang. Kitab Makabe yang termasuk dalam kitab Deuterokanonika sebagai catatan sejarah memuat mengapa tanggal 25 Kislev dipakai untuk menahbiskan ulang bait suci. Kitab Makabe ditulis dalam bahasa Ibrani pada abad 2. Maka terjadilah bahwa tepat pada hari yang sama seperti waktu bait suci telah dicemarkan oleh kaum asing, pentahiran bait suci dapat dilaksanakan yaitu pada tanggal 25 bulan yang sama, yaitu bulan Kislev. 8 hari itu mereka merayakan dengan sukacita seperti hari raya Pondok Daun dirayakan. 2 Makabe 10 ayat 5 dan 6. Jelas sekali, tanggal 25 Kislev dipilih untuk menahbiskan ulang karena pencemaran bait suci juga terjadi pada hari yang sama. Catatan ini menunjukkan bahwa saat pencemaran itu terjadi tahun 167 sebelum Masehi, 25 Kislev jatuh berimpit dengan tanggal 25 Desember yang dipilih oleh Antiochus Epiphanes untuk menghormati dewa Yunani Zeus. Namun 3 tahun kemudian, pada saat pentahbisan bait suci tahun 164 sebelum Masehi, 25 Kislev tidak berimpit lagi dengan 25 Desember. Jadi Hanukah yang pertama tanggal 25 Kislev 164 sebelum Masehi tidak bersamaan dengan tanggal 25 Desember. Fakta sejarah ini terjadi jauh sebelum Yeshua lahir di Bethlehem. Namun selanjutnya hanya tanggal 25 Kislev saja yang dipakai oleh kalangan Yehudim untuk disepakati sebagai perayaan Hanukah selama 8 hari. Dan ini dimaksudkan juga sebagai perayaan Pondok Daun yang tertunda sampai sekarang. Jadi mereka merayakan 25 Kislev sampai sekarang. Sumber Talmud menyatakan bahwa perayaan selama 8 hari ini dikaitkan dengan proses untuk menghasilkan minyak zaitun murni yang dipakai untuk menyalakan menorah di bait suci. Sebelumnya, dengan minyak yang hanya cukup untuk 1 hari, menorah dapat menyala 8 hari sampai minyak baru tersedia. Mujizat ini diingat dengan membuat Hanukiah, yaitu menorah dengan 9 lampu, khusus untuk perayaan Hanukah. Bulan Kislev Ibrani berimpit dengan sebagian bulan Desember. Apakah Yesus atau Yeshua dilahirkan pada tanggal 25 Kislev seperti yang diduga oleh banyak orang di medsos? Tidak demikian. Bila mau dikaitkan dengan Yeshua, hari raya Hanukah di musim dingin berkaitan dengan saat Yeshua mulai dikandung oleh Miriam, ibunya. Sesudah Malaikat Gabriel mewartakan bahwa ia akan mengandung Yeshua sesudah Roh Kudus menaungi dia. Lukas 1 ayat 34. Dan ini menarik untuk menjadi topik bahasan tersendiri. Apa makna hari raya Hanukah bagi kita orang percaya bangsa-bangsa?
Ya, ada beberapa pelajaran yang dapat kita tarik dari Hari Hanukkah yang berlaku juga bagi Kristen bangsa-bangsa. Yang pertama, Hanukkah menyatakan suatu kebenaran, jumlah yang sedikit, minoritas, sekalipun bila disertai Tuhan, akan sanggup mengalahkan jumlah yang besar. Hanukkah menyatakan kebenaran firman Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh Rohku, firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat 6. Yuda Makabe memahami kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan musuh, tapi ia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dan dengan iman, ia memenangkan peperangan. Dengan iman dan apa yang ada di tangannya, ia berperang dan menang. Kita membaca dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dari dia yang percaya bahwa Yeshua adalah anak Elohim. Dan ini berlaku, saudara, dalam segala jalan kehidupan saudara dan saya. Dalam pekerjaan, usaha, dan pelayanan, dan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam suasana COVID-19 sekalipun, iman kita mengalahkan dunia seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang kedua, Hanukkah menyatakan kemenangan kekudusan terhadap kedagingan dan keduniawian. Rasul Paulus mengatakan tubuh kita juga merupakan bait suci karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita perlu terus menjaga kekudusan tubuh dengan terus mengalahkan nafsu kedagingan, dengan terus dipandu oleh pengajaran atau Torah Adonai Elohim dengan pimpinan Roh Kudus atau Ruach HaKodesh. Semoga siaran ini menjadi berkat bagi saudara. Informasi bagi saudara. Tahun 2020 Hanukkah 25 Kislev mulai dirayakan pada Kamis 10 Desember petang selama 8 hari. Gereja Kehilat Mesianik Indonesia akan melakukan perayaan Hanukkah secara virtual di YouTube channel Kehilat Mesianik. Ibadah Syabat GKMI akan disiarkan secara live streaming di YouTube. Subscribe channel Kehilat Mesianik untuk mengikuti ibadah dan pengajaran akar Ibrani secara online. Bila saudara diberkati oleh siaran Tekiah dan mau kembali memberkati siaran ini, saudara dapat mengirimkan dukungan dengan menghubungi Happy di 0811 910 814, 0811 910 814. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu rohani Ibrani berjudul Ma'otsur Yesuati. Ma'otsur Yesuati Lasyanae Lasabeah. Batu zaman keselamatanku, terpujilah kuasamu. Kau hadir dalam amuk, menara yang teguh. Geram musuh menerkam, tanganmu melindungiku. Firman-Mu menghalau musuh walau ku tak berdaya. Firman-Mu menghalau musuh, walau ku tak berdaya. Tiba saatnya saya Gembala Benyamin Obadia dan Penatua Ira Obadia mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom. Ma'otsur Yeshuati lechanael leshabeach tikun betefilati b'sham tonam nezabeach Rock of Ages.
children of the Maccabees, whether free or fettered, wake the echoes of the song, where you may be scattered. Yours the message cheering that the time is nearing when we'll see all people free, tyrants disappearing, when we'll see all people free, tyrants disappearing.